Semua kejadian ini bermula di sebuah apartemen tua yang hampir rubuh di tengah kota. Tempatnya sempit, gelap, dan jelas nggak layak ditinggali keluarga manapun. Tapi ya di sanalah semuanya kejadian. Di salah satu sudut ruangan, ada anak kecil yang lagi nangis nyari ibunya. Suaranya pecah, penuh takut dan sedih. Sementara itu, di sisi lain, berdiri seorang perempuan istri dari tokoh utama kita, Tian Chen. Dia lagi marah besar. Dia benar-benar nggak habis pikir gimana bisa seorang ayah tega-teganya ngegadain anaknya sendiri demi bayar utang. Si wanita itu sempat coba negosiasi. Dia janji mau kerja lebih keras, ambil shift tambahan, pokoknya apa aja asal anak mereka nggak jadi alat tukar. Tapi Tian Chen kayak nggak punya hati. Wajahnya datar, dingin, dan dia langsung melempar realita ke muka istrinya. Uang hasil kerja perempuan itu bahkan nggak cukup buat nutup 2 ronti judi. Ditambah lagi, mereka ternyata punya utang ke orang berbahaya Brother Hui yang udah kasih tenggat sampai besok. Kalau nggak dibayar, mereka bisa dipotong-potong. Emosi Tian Chen meledak. Dia dorong istrinya sampai jatuh ke lantai. Di tengah tangisan si anak dan teriakan penuh putus asa, si istri masih nekat coba rebut anaknya kembali. Tapi saat dia nyeruduk suaminya, kaki Tian Chen malah kesandung botol kaca. Kepalanya kebentur keras. Darah langsung ngucur, dan dia pingsan di tempat. Wanita itu langsung terdiam. Tatapannya kosong sementara dia gendong anaknya yang masih ketakutan dan nangis sesenggukan. Si kecil sempat bilang kalau semuanya udah berakhir, tapi badannya masih gemetar. Sang ibu coba nenangin anaknya, bilang semuanya bakal baik-baik aja. Walaupun jelas dia sendiri juga lagi kalut. Belum sempat mereka tenang, pintu apartemen tiba-tiba didobrak keras dari luar. Sekelompok preman masuk bawa beberapa orang tambahan. Pemimpinnya, pria cepat dengan muka sangar, langsung teriak manggil Tian Chen dengan nada ngejek. Dia kira Tian Chen pura-pura mati biar bisa ngeles dari utang. Tapi buat mereka, orang itu mau hidup atau mati ya utangnya tetap harus dibayar. Pandangan si preman lalu pindah ke arah si istri dan anaknya. Dia mulai ngoceh senaknya, nyindir-nyindir soal ngegadain anak buat jaminan. Si wanita langsung maki-maki mereka dan nyuruh pergi. Tapi para preman itu cuek total. Mereka nggak peduli sama sekali. Keributan itu mulai menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang sempat ngintip dan nanya apa yang terjadi. Salah satu orang tua nyeletuk nyindir. Sekarang penagih utang juga doyan culik anak. Ya, tapi si preman malah balik nantang. Dia bilang, siapapun yang coba ikut campur, bakal kena masalah. Ancaman itu langsung bikin warga mundur satu-satu. Ada yang pura-pura inget sup di kompor. Ada yang langsung balik badan seolah nggak lihat apa-apa. Dalam sekejap, semua kabur. Preman-preman itu balik fokus ke si wanita yang masih melindungi anaknya. Dia sempat nurunin si kecil, lalu ngambil pisau dapur buat bertahan. Suaranya gemetar tapi nekat dia ancam, kalau ada yang berani mendekat, dia siap mati bareng. Tapi bukannya takut, pemimpin preman malah ketawa. Jelas, dia udah biasa ngadepin yang lebih brutal. Dia langsung rebut pisaunya dan maju nyerang. Si wanita coba lawan, tapi kalah tenaga. Bajunya sempat robek, bikin suasana makin gak manusiawi. Si preman mulai melecehkan dia sambil ngejek Tian Chen. Katanya suaminya punya selera bagus soal istri. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang gak disangka terjadi. Huan, anak kecil itu, tiba-tiba nekat nyeruduk si preman dari bawah pakai segenap tenaga. Walaupun tubuhnya kecil, keberaniannya luar biasa. Sayangnya, dia langsung ditangkap sama anak buah preman. Tangisan dan teriakan memenuhi ruangan lagi. Si ibu langsung mohon-mohon, minta anaknya dilepas. Dia bilang dia rela ngelakuin apa aja asal Huan selamat. Tapi si preman malah ngakak puas. Dia bilang dia nggak tertarik negosiasi, semuanya di ruangan itu bakal jadi miliknya. Si wanita hanya bisa menangis dan teriak. Nyebut mereka biadab sambil bilang langit pasti akan kasih balasan. Tapi si preman malah ngejek lagi, nantang langit buat turun langsung kalau berani. Dan tepat setelah mulutnya ngomong begitu, berakem, suara petir nyambar keras banget. Petir itu langsung menghantam tubuh Tian Chen yang masih tergeletak penuh darah di lantai. Semua orang langsung terdiam dan noleh. Mereka benar-benar nggak nyangka. Begitu suara petir itu mereda, semua orang di ruangan langsung noleh ke arah Tian Chen. Tubuhnya masih berlumuran darah, tapi tiba-tiba dia bangkit pelan-pelan dari lantai. Matanya kebuka dan auranya berubah total. Istrinya cuma bisa melongo nggak percaya. Barusan dia lihat suaminya jatuh tak sadarkan diri dan nyaris mati.
Sekarang tiba-tiba berdiri tegak seolah nggak terjadi apa-apa. Si pria cepak juga kaget setengah mati. Tatapannya tadinya sombong, sekarang berubah jadi panik nggak jelas. Dia sempat mikir Tian Chen cuma pura-pura, tapi dari caranya berdiri, dia tahu ini bukan hal biasa. Dalam hati, Tian Chen sadar tubuhnya udah kritis. Darah masih ngalir dari kepala, tenaganya juga hampir habis. Dia ngerti kalau dia nggak bisa lama-lama. Masalah harus diberesin saat itu juga. Tanpa basa-basi, Tian Chen langsung nangkep tangan si pria cepak dan nyepitnya dengan keras. Semua orang yang ada di situ langsung tegang. Dia ngasih peringatan terakhir juru si preman cepak bawa anak buahnya dan pergi dari sana. Tapi tentu aja si preman gak mau dipermalukan. Dia malah ngakak bareng anak buahnya. Nanggep Tian Chen udah gila karena berani nantang mereka. Dalam kondisi begitu, dengan sok jago, dia cabut pisaunya dan langsung nyerang. Tapi gerakannya gampang banget dibaca. Tian Chen nangkap tangan, dia pakai satu tangan aja. Dan di momen itu, matanya tiba-tiba bersinar kuning terang. Ada semacam energi misterius yang mengalir dari tubuhnya. Dia nyebut sesuatu soal Wotian Divine Assembly, terus tiba-tiba kayak melepaskan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sekejap, tubuhnya berubah kayak dialiri energi yang gede banget. Dengan satu cengkeraman kuat, dia mecahin tangan si pria cepat, sampai terdengar bunyi retakan tulang yang bikin merinding. Jeritan kesakitan langsung keluar dari mulut si preman, istrinya, para anak buah si preman. Semuanya cuma bisa terpaku. Mereka bingung total, gak ngerti apa barusan terjadi. Pria cepak bahkan gemetaran hebat. Salah satu anak buahnya coba sok berani, neriakin Tian Chen, dan nyuruh berhenti. Tapi Tian Chen gak ngeladenin omong kosong. Dia langsung nyundul muka si preman itu pakai kepala. Sekali hantam, dan tubuh pria itu mental ke belakang nabrak anak buah lain. Anak-anak buahnya langsung panik. Mereka sempat berencana nyerang rem-rem, tapi si pemimpin sendiri udah ketakutan. Akhirnya satu-satu kabur kayak tikus lihat kucing. Si pria cepak sempat maki-maki anak buahnya karena pada lari. Dia coba ngajak salah satu orang yang masih tersisa, janjiin jabatan kalau mau bantu nyerang. Tapi anak buahnya malah ikut kabur sambil bilang mau lapor ke Brother Hui, biar bos mereka yang balas dendam. Sekarang tinggal si pria cepak sendirian. Pas dia mau kabur, tiba-tiba Tian Chen udah berdiri di belakangnya. Si preman langsung kaget setengah mati, nada bicaranya berubah total. Dia nyoba ngomong sopan, manggil Tian Chen dengan nada rendah. Bahkan ngasih peringatan soal konsekuensi kalau berurusan dengan Brother Hui. Tapi Tian Chen cuma ngeliatin dia dengan tatapan dingin terus ngucap satu kata pendek. Si pria cepak langsung angkat tangan tanda menyerah, muter balik, dan keluar dari apartemen sambil ngedumel dan ngancam gak akan tinggal diam. Setelah suasana agak reda, istri Tian Chen masih berdiri di belakang sambil ngerapihin bajunya yang robek. Dia nyeletuk pelan, manggil nama suaminya dengan suara bingung. Huan langsung lari ke pelukan ibunya sambil manggil-manggil panik. Ibunya peluk erat. Nyesel banget lihat anaknya harus ngalamin hal segila itu. Air matanya nggak bisa dibendung lagi. Tian Chen cuma berdiri beberapa langkah dari mereka. Tapi dia langsung bilang kalau mereka harus beres-beres dan pergi secepatnya. Dia tahu kalau mereka nunggu terlalu lama, orang-orang itu bisa balik kapan aja. Istrinya masih kaget dan bingung. Dia cuma natap Tian Chen dengan mata berkaca-kaca, seolah nanya dalam hati, apa kamu bakal ikut pergi juga? Tian Chen sempat mau ngejelasin, tapi sebelum sempat ngomong, luka di kepalanya kambuh lagi. Darah keluar deras, tubuhnya mulai lemes. Dalam hati, dia tahu fisiknya udah nyaris habis. Energi spiritual yang tadi bangkit cuma sesaat, nggak cukup buat nahan luka terbuka. Istrinya panik dan buru-buru nangkep tubuhnya biar nggak jatuh. Dia minta penjelasan dengan nada cemar. Tian Chen natap wajah istrinya dan bilang dia butuh bantuan buat penyembuhan. Si wanita geleng-geleng. Mereka nggak punya uang buat ke rumah sakit. Dia bilang mau pinjam ke tetangga, walaupun sebenarnya tahu itu juga susah. Tapi Tian Chen langsung cegah. Dia bilang nggak perlu. Dia malah peluk istrinya erat dan minta dia nurutin instruksi. Dari kejauhan, Huan lihat momen itu sambil senyum polos. Dia kira ayah ibunya lagi main pura-pura. Sang ibu coba nenangin anaknya. Dia bilang mereka lagi main rumah-rumahan dan janji bakal main bareng besok. Huan sempat mendekat dan bilang mau ikutan, tapi ibunya langsung nyuruh dia naik ke kasur dengan nada agak tegas. Huan sempat protes kecil, nanya apa dia harus nutup kepala juga. Ibunya sampai malu sendiri dan nyuruh dia tidur tanpa banyak tanya. Akhirnya Huan patuh,
dan bilang dia siap tidur. Begitu suasana agak tenang, Tian Shen bilang sudah saatnya mulai. Meskipun gugup, istrinya mengangguk pelan. Saat Tian Shen bilang waktunya mulai, istrinya cuma bisa berdiri bingung. Dia masih mikir suaminya mau diobatin pakai cara biasa. Tapi sebelum dia sempat tanya, Tian Shen tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin dia kaget. Dia minta istrinya buka pakaiannya, istrinya langsung bengong. Dia kira suaminya bercanda, atau lagi ngelantur gara-gara pingsan tadi. Dia nanya lagi, takut salah paham. Tapi Tian Shen bilang itu bukan bercandaan, dia butuh energi tubuhnya buatnya bantu pemulihan luka. Istrinya jelas malu, soalnya mereka masih di ruang tamu dan kondisi lagi kacau. Tapi di sisi lain, dia lihat tatapan Tian Shen serius banget. Akhirnya dengan ragu, dia menurut pelan-pelan. Sementara itu, Tian Shen udah duduk bersila di lantai. Dia nutup mata dan mulai ngatur napas. Aura di sekitarnya pelan-pelan berubah lagi. Kayak waktu dia ngelawan tadi, belum sempat ritualnya dimulai, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu. Istrinya langsung panik dan buru-buru nutup badannya lagi. Tian Shen buka mata, nanya siapa yang datang. Suara dari luar kedengaran pelan tapi tegas. Dia nggak maksa masuk, cuma bilang kalau dia datang buat ngobrol dan nggak ada niat jahat. Tian Shen sempat ragu. Tapi dia bisa ngerasain kalau orang di luar itu punya energi beda dari manusia biasa. Akhirnya pintu dibuka. Di depan mereka berdiri seorang pria pakai kacamata. Badannya kurus tinggi, rambutnya rapi. Wajahnya tenang, tapi auranya berat. Dia bukan preman, bukan polisi, bukan tetangga. Begitu masuk, dia langsung lihat darah di lantai, kursi berantakan, dan luka di tubuh Tian Shen. Tapi ekspresinya tetap datar. Dia bilang dia datang karena merasakan getaran langit yang bangkit dari tempat ini. Kalimat itu bikin Tian Shen langsung waspada. Pria kacamata itu memperkenalkan diri sebagai Zuleng, salah satu utusan dari organisasi misterius yang orang biasa nggak tahu. Dia bilang kekuatan yang bangkit dari tubuh Tian Shen tadi bukan hal kecil, itu udah cukup buat ngeguncang dunia spiritual. Dia juga bilang kalau serangan tadi cuma awal, dan orang-orang seperti Brother Hui nggak akan diam. Sambil melihat Tian Shen dengan tatapan tajam, dia bilang kalau dia datang bukan buat ganggu, tapi buat nawarin sesuatu. Atau mungkin memperingatkan. Tian Shen cuma diem. Tapi istrinya udah ketakutan lagi. Zuleng sempat nengok sekilas ke arah kamar tempat Huan tidur. Lalu kembali fokus ke Tian Shen. Dia bilang, kalau Tian Shen mau selamatin keluarganya, dia harus dengar dulu apa yang mau dia sampaikan. Di saat yang sama, langkah kaki dari luar mulai terdengar, bukan cuma satu orang, tapi beberapa. Zuleng langsung pasang wajah serius dan bilang, sepertinya para tamu tak diundang segera kembali. Belum lama Zuleng bicara, suara langkah kaki dari luar makin jelas. Bukan cuma 2 atau 3 orang, kedengarannya banyak. Istrinya langsung tegang dan mundur pelan. Sedangkan Tian Shen tetap duduk sambil nahan sakit. Zuleng santai aja. Tapi dari tatapannya, dia tahu kalau situasi ini bakal runyam. Tak lama kemudian, suara gedoran keras terdengar dari pintu luar apartemen. Seseorang dari luar teriak, buka pintunya. Saudara Hui datang bawa utang yang belum dibayar. Istrinya langsung pucat. Dia masih ingat ancaman si pria cepak tadi dan sekarang kayaknya balasannya datang lebih cepat dari dugaan. Tian Shen berdiri pelan, meskipun darah masih netes dari luka kepalanya. Zuleng sempat nawarin bantu, tapi Tian Shen bilang dia bisa urus sendiri. Pintu diketuk lagi, lebih keras. Lalu suara lain muncul lebih berat, lebih dingin. Jelas ini pemimpinnya. Kalau nggak mau keluar, saya dobrak sekalian. Saya kasih hitungan 3. Orang-orang di luar mulai bisik-bisik. Beberapa nenteng balok kayu. Ada juga yang bawa pisau. Suara sandal dan sepatu nabrak anak tangga bikin suasana makin tegang. Zuleng lirih ngomong ke Tian Shen, kalau dia turun tangan, situasinya bisa berubah besar. Tapi Tian Shen cuma jawab bener. Dia bakal selesaikan ini dengan caranya sendiri. Begitu hitungan terakhir terucap, pintu langsung digedor. Istrinya otomatis melindungi Huan yang masih di kamar. Meskipun anak itu belum ngerti apa-apa, Tian Shen tarik napas pelan. Lalu maju beberapa langkah ke arah pintu, sebelum pintu itu jebol. Tian Shen buka sendiri dan berdiri di ambang. Di luar, ada sekitar 8 orang. Di tengah mereka, berdiri seorang pria gemuk berjaket kulit, rambut klimis, dan tatapan tajam. Inilah saudara Hui. Begitu lihat Tian Shen masih hidup, semua orang di belakangnya auto kaget.
Mereka pikir orang ini udah tewas, atau minimal sekarat parah. Saudara Hui ngedengus dan ngomong dengan nada meremehkan. Saya dengar kamu bikin anak buah saya lari ketakutan. Jadi saya datang langsung. Sekarang tunjukkan hormatmu sebelum saya bikin kamu nyesel lahir. Dia melirik darah yang masih nempel di lantai dan bau logam di udara. Tapi reaksinya datar. Tian Chen berdiri tenang, meskipun tubuhnya masih lemah. Dia cuma bilang kalau masalah ini cuma urusan pribadi dan seharusnya nggak perlu dibesar-besarin. Tapi saudara Hui malah ngakak dan maju satu langkah sambil bilang, saya kasih 2 pilihan. Bayar semua utangnya 3 kali lipat. Atau saya ambil 1 orang dari keluargamu buat ganti rugi. Begitu dengar kata keluarga, istrinya langsung merinding. Dia mundur makin jauh ke dalam sambil peluk Huan lebih erat. Tian Chen masih dim, tapi tatapannya berubah. Zuling dari belakang cuma nyandar ke tembok, memperhatikan dengan ekspresi datar. Dia bahkan sempat nyengir dikit, kayak lagi nunggu tontonan. Saat suasana makin panas, salah satu anak buah saudara Hui maju sambil pegang besi panjang dan mau langsung nyerang Tian Chen. Tian Chen narik nafas. Tapi sebelum sempat bergerak, Zuling meletuk pelan. Kalau kamu mulai sekarang, jangan nyesel kalau langit ikut turun tangan. Saudara Hui ngelirik tajam ke arah Zuling, ngerasa tersinggung, tapi juga ragu. Dia tanya Zuling siapa, tapi pria itu cuma balas dengan kalimat singkat, bukan urusanmu, aku cuma pengamat. Kalau tidak dipaksa beraksi, anak buahnya mulai gelisah. Sebagian bisik-bisik, kalau aura kedua orang ini nggak biasa, tapi sebelum keputusan diambil, tiba-tiba dari lantai bawah, suara langkah sepatu barat mulai naik. Ada orang lain datang dan kayaknya bukan bagian dari saudara Hui, mereka semua noleh ke arah tangga. Zuling senyum tipis dan ngomong pelan, sepertinya pihak ketiga sudah tiba. Langkah sepatu dari bawah tangga makin jelas. Saudara Hui dan anak buahnya otomatis nengok, sebagian refleks mundur dikit. Mereka kira mungkin polisi atau preman saingan datang. Tian Chen tetap berdiri di ambang pintu. Sementara Zuling masih nyender, santai seolah semua ini tontonan malam minggu. Beberapa detik kemudian, muncul 3 orang naik tangga. Mereka bukan preman, bukan polisi, auranya juga beda dari orang biasa. Cara jalan mereka tenang tapi mantap, kayak orang yang terbiasa menghadapi bahaya. Yang paling depan itu, pria paruh baya berkumis tipis, pakai jas sederhana warna hitam dan kemeja putih. Wajahnya kelihatan kalem, tapi sorot matanya tajam kayak orang yang tahu semua rahasia orang lain. Di belakangnya ada 2 orang lain cowok muda berambut cepat, yang bawa koper hitam kecil. Dan satu lagi cewek berambut pendek, yang pakai pakaian resmi, tapi santai. Begitu mereka muncul, Zuling langsung nengok dan senyum tipis. Pria berkumis itu berhenti beberapa langkah dari kerumunan, lalu menyapu pandangan ke semua orang. Dia buka mulut pelan. Saya pikir saya bakal telat. Ternyata pertunjukannya baru mulai. Nada suaranya datar tapi jelas terdengar mengandung sesuatu semacam otoritas. Saudara Hui langsung curiga dan ngegeretak, nanya mereka siapa. Tapi pria itu nggak jawab langsung. Dia malah nengok ke Zuling dulu dan ngomong, aku pikir kau cukup pantas untuk menyelesaikan masalah sendirian. Ternyata kau masih suka menikmati drama orang biasa. Zuling Chen mengesan dikit dan balas santai. Kalau aku ikut campur dari awal, nanti keseruannya habis dalam 5 detik. Sementara itu, Tian Chen melihatin mereka semua dengan tatapan tajam. Dia tahu mereka bukan orang biasa, tapi dia belum bisa nebak tujuan mereka datang. Saudara Hui makin panas karena nggak dianggap. Dia ngeludah ke lantai dan ngomel keras. Saya nggak peduli kalian siapa. Ini urusan saya. Kalian datang cari mati. Tapi cewek berambut pendek langsung nyeletuk sebelum pria berkumis jawab. Mulutmu nggak cocok dipakai mengancam, kalau tingkatnya limu cuma pakai anak buah. Anak buah saudara Hui langsung marah dan hampir maju. Tapi pria pembawa koper maju selangkah dan tatapannya langsung bikin 2 orang mundur tanpa sadar. Pria berkumis